Love of Jesus, sweet and marvelous, the love of Jesus, sweet and marvelous, the love of Jesus, sweet and marvelous, oh, oh, wonderful love. Higher than the sky, deeper than the ocean, wider than the universe, oh, oh, wonderful love. The love of Jesus, sweet and marvelous, the love of Jesus, sweet and marvelous, the love of Jesus, sweet and marvelous, oh, oh, wonderful love. Higher than the sky, deeper than the ocean, wider than the universe, oh, oh, wonderful love. Halo adik-adik semua, happy Sunday. Senang sekali loh bisa ketemu lagi dengan adik-adik semua. Sekarang kita mau memulai ibadah sekolah minggu kita. Yuk kita berdoa dulu. Tuhan Yesus, terima kasih karena kami pada hari ini boleh kembali mengikuti ibadah sekolah minggu. Kami rindu untuk memuji-muji Tuhan. Kami rindu untuk mendengarkan firman Tuhan. Lindungi kami, jaga hati kami, boleh tetap semangat dalam memuji Tuhan, memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Adik-adik, masih dalam rangka apa ini adik? Yang kemarin itu kita merayakan apa? Paskah. Yuk, masih dalam suasana kebangkitan Tuhan Yesus. Kita mau pujikan, semuanya bangkit berdiri. Kita mau pujikan, ku menang, ku menang. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Sekali lagi ya. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun.
Tuhan Yesus bangkit. Kita bersukacita karena Tuhan Yesus sudah menyelamatkan kita semua. Kita pujikan, yes, Yesus bangkit. Yes, Yesus bangkit. Yes, Yesus bangkit. Mau dikalahkan, kita diselamatkan. Yes, Yesus bangkit. Yes, Yesus bangkit. Mau dikalahkan, kita diselamatkan. Yes, yes, yes. Kita coba sekali lagi ya lagu ini ya. Yes, Yesus bangkit. Yes, Yesus bangkit. Yes, Yesus bangkit. Mau dikalahkan, kita diselamatkan. Yes, Yesus bangkit. Yes, Yesus bangkit. Mau dikalahkan, kita diselamatkan. Yes, yes, yes. Kita bersukacita karena maut sudah dikalahkan oleh Tuhan Yesus. Adik-adik, sekarang semuanya boleh duduk yang manis. Karena kita mau persiapkan hati kita mau mendengarkan firman Tuhan. Sambil mempersiapkan hati kita pujikan, ku ingin dengar cerita. Dengar cerita tentang perbuatan Allah. Biarlah cerita itu tinggal tetap dalam hatiku sampai selama-lamanya. Cerita tentang perbuatan Allah. Biarlah cerita itu tinggal tetap dalam hatiku sampai selama-lamanya. Biarlah cerita itu tetap dalam hatiku sampai selama-lamanya. Sampai selama-lamanya. Sampai selama-lamanya. Ketemu lagi dengan Lose Fenty. Nah, hari ini Lose Fenty mau ajak adik-adik untuk melakukan sesuatu. Coba adik-adik yang di rumah semuanya berdiri. Sudah berdiri atau belum? Semuanya berdiri sudah? Nah, ikuti gerakannya Lose Fenty. Pertama, kita mau menghirup nafas lalu dikeluarkan. Coba ya, kita buat sama-sama. 1, 2, 3. Tarik. Hembuskan. Sekali lagi, tarik, hembuskan. Oke, nah apa ya yang kita rasakan itu? Itu adalah udara. Yang kita tarik, kita hirup itu adalah udara. Udara itu bisa tidak kita lihat? Tidak bisa. Bisa kita pegang? Gak bisa.
tapi kita bisa merasakannya ketika kita bernafas. Ada lagi nih, contoh yang lainnya. Lost Fenty bawa sesuatu. Jeng jedeng 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 jedeng. Tada, apa ini ya? Lost Fenty punya mainan kucing. Ini ada kalau dipencet, ada anginnya. Seger. Nah, adik-adik, kalau angin bisa kita rasakan, ya. Tapi kita bisa melihat tidak wujudnya? Tidak, kita tidak bisa melihat angin, tapi kita bisa merasakan hembusan anginnya yang kencang. Mungkin kita juga bisa mendengar suaranya. Nah, tapi sama seperti udara itu, kita tidak bisa melihatnya, tapi kita percaya, kita tahu ada angin, ada udara. Ada lagi contoh yang lainnya. Misalnya, adik-adik pasti punya mama dan papa. Nah, misalnya kalau adik-adik punya papa dan mama lagi pergi bekerja di kantor. Nah, adik-adik tidak bisa melihat dengan mata adik-adik, kira-kira jam segini papa di kantor lagi ngapain ya? Adik-adik tidak melihatnya, tapi adik-adik percaya, oh jam segini pasti papa saya masih bekerja di kantor. Nah, itu adalah beberapa contoh sederhana hal-hal yang tidak bisa kita lihat dengan mata kita, tapi kita percaya. Hari ini, Lost Fenty juga mau bercerita kepada adik-adik tentang sesuatu yang tidak bisa kita lihat tapi kita percaya. Adik-adik sudah boleh duduk kembali, duduk yang manis dan dengarkan Lost Fenty cerita. Pada suatu malam, jadi hari itu sudah mulai gelap, murid-murid Tuhan Yesus berkumpul di sebuah rumah yang letaknya itu ada di Yerusalem. Nah, waktu hari sudah mulai gelap, ya, terus orang-orang lagi berkumpul di situ. Tiba-tiba 2 orang datang, ketuk-ketuk pintu. Langsung waktu pintu dibuka, ya, 2 orang itu mereka bilang, "Hei, kami tadi baru saja melihat Tuhan Yesus. Tuhan Yesus guru kami, guru kita semua. Iya, kami melihatnya. Tuhan Yesus jalan bersama-sama dengan kami di jalan menuju Emmaus. Tuhan Yesus bercakap-cakap dengan kami. Tuhan Yesus bahkan makan dan minum bersama-sama dengan kami." Nah, sementara kedua orang itu mereka sedang bercakap-cakap, tiba-tiba adik-adik ada seseorang hadir juga di tempat itu. Padahal saat itu pintu sudah ditutup. Jendela juga sudah ditutup. Nah, coba adik-adik bayangkan saja ya. Di sebelah adik-adik nih tidak ada siapa-siapa. Tapi tiba-tiba tahu-tahu ada orang yang berdiri di sebelah adik-adik. Adik-adik kaget gak? Pasti kaget kan? Nah, sama seperti para murid waktu itu. Mereka kaget. Dan mereka menyangka itu hantu. Mereka berteriak ketakutan. Hantu! Ternyata itu bukan hantu adik-adik. Orang itu juga mulai berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Adik-adik tahu siapa itu? Iya, itu adalah Tuhan Yesus. Nah, Tuhan Yesus berkata, "Kenapa kalian takut? Kenapa kalian ragu-ragu? Ini aku. Lihat tanda luka di tanganku. Ini aku." Tapi para murid waktu itu adik-adik masih bingung-bingung. Bahkan ada yang belum percaya, ada yang masih ragu-ragu. Ini Tuhan Yesus bukan ya? Tuhan Yesus bukan? Lalu Tuhan Yesus berkata sekali lagi, "Apakah di sini ada makanan?" Nah, lalu mereka mengambil sepotong ikan goreng dan memberikannya kepada Tuhan Yesus. Nah, Tuhan Yesus makan ikan goreng itu. Lalu Tuhan Yesus berkata, "Lihat, hantu tidak memiliki daging dan tulang, tapi aku punya. Bahkan aku bisa makan." Nah, sejak saat itu adik-adik mereka semua percaya kalau itu adalah Tuhan Yesus. Dan akhirnya waktu itu juga Tuhan Yesus mulai mengajar kepada mereka. Tuhan Yesus berkata bahwa Dia adalah juru selamat yang Allah janjikan. Lalu Tuhan Yesus juga berpesan kepada mereka, Apa yang kalian lihat hari ini harus kalian beritakan kepada setiap orang, supaya orang lain juga mengenal Tuhan Yesus. Nah, kita sudah dengar tadi Tuhan Yesus
berkata bahwa dia adalah juru selamat. Nah, sekarang Lost Fenty mau ajak adik-adik berdiri lagi. Ayo berdiri, kita mau membuat satu kata kunci supaya adik-adik ingat tentang pelajaran cerita di hari ini. Ayo berdiri semuanya. Sudah berdiri? Oke, ikuti gerakannya Lost Fenty ya. 1, 2, 3. Aku percaya Yesus juru selamat yang hidup. Bisa? Sekali lagi ya, kita coba sekali lagi. Pertama tepuk tangan dulu, lalu ikut gerakannya Lost Fenty. Kita coba sekali lagi ya. Aku percaya Yesus juru selamat yang hidup. Oke, adik-adik sudah boleh duduk kembali. Jangan lupa ingat perkataan Tuhan Yesus bahwa Tuhan Yesus adalah juru selamat kita. Nah, sekarang Lost Fenty mau lanjutkan ceritanya ya. Ceritanya tadi tuh belum selesai. Jadi ternyata hari itu waktu Tuhan Yesus menampakkan dirinya kepada para murid, ada satu murid yang tidak ada waktu itu. Siapa dia ya? Apakah namanya Yudas Iskariot? Tidak, salah, bukan ya, bukan Yudas Iskariot, karena Yudas Iskariot yang sudah mengkhianati Tuhan Yesus itu sudah meninggal. Dan yang tidak ada waktu itu adalah siapa namanya? Thomas. Ya, betul sekali, Thomas yang waktu itu tidak ada. Jadi para murid menceritakan hal itu kepada Thomas. Mereka bilang, Thomas, ini loh Tuhan Yesus sudah bangkit dan hidup. Tapi Thomas bilang, Kalau aku tidak melihat dengan mataku sendiri, bahkan aku memasukkan jariku ke dalam bekas paku di tangannya, maka sekali-kali aku tidak percaya. wah, Thomas. Nah, seminggu kemudian adik-adik, para murid berkumpul lagi di tempat yang sama. Kali ini kondisinya sama seperti waktu itu, jadi pintu semua tertutup rapat. Nah, waktu mereka berkumpul, mereka lagi makan-makan, tiba-tiba Tuhan Yesus datang sekali lagi menampakkan dirinya dan Tuhan Yesus berkata, Damai sejahtera bagi kamu. lalu Tuhan Yesus bilang kepada Thomas, Ulurkanlah tanganmu dan lihat, pegang, rabalah. Ini luka di bekas tanganku, tanda paku di bekas tanganku, dan rabalah di bagian lambungku, ada luka di sana. Thomas memegangnya, Thomas merabanya. Lalu Thomas berlutut. Tuhanku, Allahku. Seketika itu juga adik-adik, Thomas percaya kepada Tuhan. Lalu Tuhan berkata seperti ini, Berbahagialah orang yang tidak melihat, namun mereka percaya. Nah, itu dia adik-adik ceritanya. Sekarang kita mau lihat ayat emas kita. Tunggu sebentar ya. Oke, Lost Fenty kembali. Ayat emas kita di hari ini terambil dari Yohanes 20. Yohanes 20, adik-adik boleh ambil Alkitab dan buka Alkitabnya masing-masing ya. Lalu kita mau coba baca sama-sama. Yohanes 20 ayat 31a. Firman Tuhan berbunyi demikian, tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat, supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias Anak Allah. Kita baca sekali lagi ya, yang sudah bisa membaca, ayo baca sama-sama. 1, 2, 3, Yohanes 20 ayat 31a. Tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat, supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias Anak Allah. Oke, itu dia. Nah, tadi adik-adik juga sudah dengar Tuhan Yesus berkata, berbahagialah orang yang tidak melihat namun percaya. Ya, sungguh berbahagia. Nah, kenapa? Adik-adik dan juga Lost Fenty sama. Kita tidak pernah ketemu secara langsung, melihat Tuhan Yesus secara langsung, tidak. Tapi kita percaya bahwa Tuhan Yesus adalah juru selamat kita. Dan ketika kita percaya, meskipun kita tidak melihat, nah, kita merasa apa?
ada rasa sukacita, damai sejahtera, karena kita percaya Tuhan adalah juru selamat kita. Nah, Tuhan juru selamat kita itu sudah mati, lalu bangkit. Itu ada satu tujuannya, supaya orang-orang yang berdosa diselamatkan. Lalu orang yang dulu berbuat dosa, mereka itu bisa berbalik dan tidak lagi melakukan dosa. Dan kalau mereka percaya kepada Tuhan sebagai juru selamat, Tuhan sudah menyediakan berkat-berkatnya sendiri. Tuhan sudah menyediakan hal yang baik untuk kita yang percaya kepada Tuhan. Wah, senang sekali ya waktu Tuhan bilang kita ini adalah anak Allah, kita berharga di matanya, Tuhan mau mengampuni dosa kita. Wah, itu hal yang spesial buat kita semua dan kita bangga Tuhan Yesus adalah juru selamat kita. Nah, adik-adik, untuk merespon firman Tuhan yang sudah kita dengar di hari ini, Lause Fenty mau ajak adik-adik menyanyikan satu pujian, Hebatlah Tuhan Yesus. Tuhan Yesus Allah yang luar biasa. Apapun Dia bisa. Dalamnya hatiku pun selalu oleh anugerahnya bercahaya. Hebatlah Tuhan Yesus, Dia Tuhan Allahku, Dia sangat dapat diandalkan. Hebatlah Tuhan Yesus, Dia juru selamatku, Dia sangat-sangat aku cinta. Sekali lagi, Tuhan Yesus Allah yang luar biasa. Apapun Dia bisa. Dalamnya hatiku pun selalu oleh anugerahnya bercahaya. Hebatlah Tuhan Yesus, Dia Tuhan Allahku, Dia sangat dapat diandalkan. Hebatlah Tuhan Yesus, Dia juru selamatku, Dia sangat-sangat aku cinta. Ya benar, Tuhan Yesuslah juru selamat kita. Dan setelah kita mendengarkan firman Tuhan di hari ini, Lause Fenty berharap kita semakin cinta sama Tuhan Yesus. Oke adik-adik, kita mau ucap sekali lagi ayat kunci kita hari ini. Kita mau mengatakan, aku percaya Yesus juru selamat yang hidup. Masih ingat? Coba kita ucap sekali lagi ya. Jangan lupa tepuk tangannya. Lause Fenty hitung ya, sampai 3 kita ucap sama-sama. 1, 2, 3. Aku percaya Yesus juru selamat yang hidup. Oke adik-adik, sikap berdoa. Kita berdoa kepada Tuhan. Tuhan Yesus, Bapa di surga, kami bersyukur Tuhan masih memberi kesempatan untuk kami dengar cerita firman Tuhan. Tuhan, tolong kami supaya kami bisa selalu ingat bahwa Tuhan adalah juru selamat kami. Dan kami mau Tuhan untuk selalu mencintai Tuhan. Dan kami mau bersaksi, menceritakan akan kebaikan Tuhan kepada orang lain. Tolong kami Tuhan supaya kami bisa melakukannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami semua berdoa. Amin. Iya, wah adik-adik semua pintar, sudah mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Semoga kita tidak hanya mendengar ya, tapi kita juga
melaksanakannya. Nah adik-adik, sekarang waktunya kita memberikan persembahan. Gimana caranya? Caranya ada di bawah sini ya adik-adik. Bisa minta tolong mama atau papa untuk transfer. Atau bisa juga dibawa ke kantor gereja pada tiap jam kerja. Nah, sekarang kita pujikan Aku Jalan Kebenaran. Jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Aku jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Iya, waduh, ternyata kita sudah selesai dalam ibadah sekolah minggu kita pada hari ini. Iya, sebelum berpisah kita berdoa dulu ya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kesempatan yang Tuhan sudah berikan kepada saya untuk masih bisa mengikuti ibadah sekolah minggu. Terima kasih ya Tuhan, kami sudah memuji Tuhan, kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Kiranya kami terus bisa menjadi anak Tuhan yang baik, anak Tuhan yang dengar-dengaran, anak Tuhan yang setia, dan selalu percaya bahwa Tuhan adalah juru selamat kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama-Mu kami sudah berdoa. Amin. Sampai jumpa lagi adik-adik.